Pohon kuno Bodhisattva? Sun Er dan yang lainnya melihat pohon kuno di kejauhan sementara Xiao Yan merasa tercengang. Banyak seruan keluar dari mulut mereka dengan beberapa keterkejutan. Benda ini, yang hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan mereka, dari klan kuno, hanya bisa melihatnya di beberapa buku kuno. Sungguh pohon yang besar, gumam dokter peri kecil. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon Bodhisattva kuno, mereka masih bisa merasakan betapa besarnya pohon itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan yang sangat tua dan berpengalaman terpancar darinya. Anggota klan Hun sepertinya sudah ada di sana. Kita harus cepat. Xiao Yan menekan panas yang membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya di belakangnya baru saja beristirahat. Karena, melihat Xiao Yan bergerak mereka segera mengikuti. Beberapa keributan sekali lagi ditransmisikan dari gelombang binatang di belakang setelah kelompok Xiao Yan pindah. Beberapa kelompok menyerang dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong ini. Itu adalah pohon kuno Bodhisattva? Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Warna merah tiba-tiba muncul di mata mereka. Warna ini diperkuat saat mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas. Mereka tidak bisa diam. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang mengerutkan kening. Dia tidak mempunyai banyak waktu istirahat, sesaat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Ikuti mereka." Dimengerti. Para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga mengepalkan gigi dan mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas ke depan dan mereka buru-buru mengejar kelompok Xiao Yan. Orang-orang ini. Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat mendengar suara angin kencang yang ditransmisikan dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva, yang tumbuh lebih besar di matanya. Sedikit ketakutan dan rasa hormat muncul dari dalam hatinya. Tidak ada yang bisa tetap tenang di depan makhluk ilahi yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui ini. Kelompok Xiao Yan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 1000 kaki jauhnya dari pohon Bodhisattva kuno, sekelompok orang tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Hun Yu. Kelompok Xiao Yan terkejut saat melihat kelompok ini. Orang-orang ini tetap di sini dan menunggu yang lain. Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya secara bertahap melambat. Setelah itu, dia perlahan mendarat di belakang Hun Yu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva dari jarak dekat. Tidak diragukan lagi, berada sedekat ini dengan pohon kuno Bodhisattva sangatlah mengejutkan. Itu tampak seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang dari pohon kuno Bodhisattva sangat besar dan dapat menutupi setengah dari sebuah kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon kuno. Hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius. Sinar matahari saat ini berhamburan turun dari langit. Itu mendarat di pohon kuno dan memberinya penampilan yang agak jernih. Sebuah kekuatan hidup yang kuat yang mengejutkan kelompok Xiao Yan tersebar. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pohon kuno Bodhisattva yang tak terlukiskan. Udara yang jernih menyebabkan seseorang merasa riang dan tidak terganggu, tetapi samar-samar dia merasakan kegelisahan tanpa alasan. Kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat Xiao Yan. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya langsung karena kegelisahan yang dia rasakan sangat tidak jelas. Seseorang tidak akan bisa merasakannya jika tidak dengan hati-hati merasakannya. Harta karun alam seperti pohon kuno Bodhisattva dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh benua Douki. Itu tidak mungkin jika tidak memancarkan bahaya apapun. Selain itu, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jika Bodhisattva ini membentuk kesadaran dan terlatih,
niscaya ia akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Douki. Orang-orang di sini sepertinya bukan tandingannya. Swoos! Suara angin kencang mengikuti di belakang sementara kelompok Xiao Yan sedang merenungkan beberapa pemikiran. Suku Phoenix Iblis Surga dan beberapa kelompok lainnya bergegas. Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiao Yan dan Hun Yu sebelum mendarat perlahan. Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti? Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiao Yan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hun Yu yang ada di depan mereka berbalik. Kerutan aslinya menjadi rileks saat dia tertawa, haha, semuanya akhirnya sampai. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno Bodhisattva, saya secara alami menunggu semua orang. Semua orang yang hadir tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang luar biasa. Mereka telah melihat melalui Hun Yu. Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, tetapi tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang percaya kata-katanya tetap berada dalam gelombang binatang buas. Mereka telah diubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas itu. Hun Yu acuh tak acuh saat melihat senyum dangkal semua orang. Senyuman masih terlihat di wajahnya. Dia menunjuk ke pohon kuno Bodhisattva di belakangnya dan berkata, ini adalah tujuan kami. Meskipun kita telah menerobos gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi tetaplah pohon kuno Bodhisattva. Oh! Hati semua orang bergetar saat mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti di wajah Hun Yu. Ada catatan pada gulungan dalam klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno Bodhisattva. Namun, kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klan saya menerima berita, dia dan pohon kuno Bodhisattva telah benar-benar menghilang. Hun Yu tertawa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi dengan leluhur itu, kemungkinan besar dia meninggal. Sepertinya dia jatuh ke tangan pohon Bodhisattva kuno. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Ban Sheng. Ban Sheng. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah. Bahkan seorang ahli Ban Sheng hilang karena pohon kuno Bodhisattva ini? Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh meremehkan pohon kuno Bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hun Yu perlahan menjelaskan. Alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Gu Qing yang melirik Hun Yun dan berkomentar. Hun Yu tersenyum tapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing yang. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon Bodhisattva kuno yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon kuno Bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia mengerti daya pikat pohon kuno Bodhisattva. Hati-hati. Mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva di kejauhan. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Douki diam-diam mulai beredar di sekitar tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lainnya di belakang Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk tiba. Kesenjangan terbentuk di antara berbagai kelompok saat mereka melakukan perjalanan melintasi dataran berumput yang luas. Mereka mengambil langkah yang sama saat mereka perlahan menuju ke pohon yang menjulang tinggi. Tuan Muda Xiao Yan, ada sesuatu yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih itu, yang sepertinya dipenuhi dengan kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. King Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah muram saat kelompok itu berjalan mendekati pohon kuno Bodhisattva. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak saat mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu, tetapi King Lin memiliki murid bunga ular 3 giok hijau.
Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-katanya, dan dia bisa secara samar-samar merasakan perasaan tidak nyaman dari sebelumnya menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno Bodhisattva. Sementara kehati-hatian dalam hati Xiao Yan melonjak, kelompok Hunyu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon Bodhisattva kuno. Pohon yang menjulang tinggi, luas, subur, dan hijau menutupi langit di atas mereka. Hanya setelah sedekat ini, kelompok Xiao Yan secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke tulang mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada pohon Bodhisattva kuno yang sangat besar. Cabang-cabang pohonnya berukuran 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat pusatnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 kaki. Detak jantung yang kuat secara samar-samar dipancarkan dari gugus cahaya. Hati Bodhisattva. Banyak mata berkumpul di gugus cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar. Jantung mereka berdebar kencang saat ini. Jatuh. Setelah kata-kata, hati Bodhisattva, keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini, tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang memperhatikan saat cabang-cabang pohon saling menyatu sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah, dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh darinya. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah 5 sosok ini melangkah maju. Tekanan menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. Elit Ban Sheng. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya adalah elit Ban Sheng. Semua orang merasakan kulit mereka menjadi sedikit mati rasa ketika mereka melihat 5 sosok muncul di depan pohon Bodhisattva kuno. Mereka tidak akan membayangkan bahwa ada ahli sekelas Ban Sheng yang tersembunyi di dalam pohon kuno Bodhisattva ini. 5 elit Ban Sheng, tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu kelima sosok itu sebelum bergerak-gerak. Jiwa mereka juga tidak hadir, mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada kesimpulan. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Boneka, orang tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa Ban Sheng elit ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah Ban Sheng elit menjadi boneka, siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Ban Sheng, seseorang akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Ban Sheng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan dingin di hati mereka. Ekspresi Hunyu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka ini, terutama setelah matanya tertuju pada seorang elit kurus berjubah hitam bernama Ban Sheng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sekuat yang dia bisa. Bukankah ini leluhur Ban Sheng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang bersama pohon kuno Bodhisattva dalam teks kuno klan. Wajah semua orang tanpa sadar bergerak-gerak setelah mendengar seruan Hunyu. Mata mereka menatap Ban Sheng berjubah hitam. Pada saat ini, wajahnya kosong, dan matanya tidak menunjukkan riak sedikit pun. Kulit sosok itu secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hunyu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Guking yang sangat serius. 5 elit Ban Sheng adalah barisan yang hanya bisa dijelaskan dengan kata mengerikan. Bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin masih bukan tandingan untuk barisan ini, terlepas dari keunggulan jumlah mereka. Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya melirik kelompok cahaya yang dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita harus bisa bertahan melawan elit Ban Sheng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik barisan di sampingnya.
Sun Er dan Gu Qing yang semuanya ahli di puncak kelas Douzun. Sun Er berada di perubahan ke-8 sementara Gu Qing yang di perubahan ke-6. Menambahkan Xiao Yan, yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Cai Lin, dokter peri kecil, Yun Yun, King Lin, King Cheng, Gu Hua, Gu Li, dan yang lainnya harusnya mampu melawan elit Ban Sheng. Namun, ada lebih dari satu elit Ban Sheng di sini. Ada 5 orang. Semuanya, apakah ada orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya, selama kita tidak maju lebih jauh, boneka Ban Sheng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kami masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang jika kami mau. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semua orang yang hadir merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kami hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Sisi kami memiliki 7 kelompok. Grup saya akan memblokir 1 elit Ban Sheng. 4 lainnya akan dibagikan di antara Anda. Apa yang kamu katakan? Di antara kelompok yang telah tiba, ada klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga selain kelompok Xiao Yan. Xiao Yan belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, tapi kemungkinan mereka adalah anggota dari beberapa faksi lain di dataran tengah. Barisan mereka mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, Hun Ya, atau Jiu Feng, tapi mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing kelompok mereka memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Kita bisa memblokir salah satunya. Hun Yu melirik Xiao Yan, tapi saat ini dia tidak menimbulkan masalah. Dia mengerti bahwa jika seseorang benar-benar memilih untuk mundur, orang yang tersisa pasti tidak akan bisa bertarung dengan 5 elit Ban Sheng. Serahkan salah satunya kepada kami. Jiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanya boneka dan tidak dapat dibandingkan dengan Ban Sheng yang asli. Mereka harus bisa melawan boneka tersebut dengan mengandalkan jumlah yang banyak. 2 Ban Sheng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiao yang melompat di antara 4 kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, tetapi harus mungkin bagi 2 kelompok untuk berurusan dengan 1 boneka Ban Sheng saja. Iya. Orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah itu, mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva sebelumnya mengangguk dengan keras. Mereka rela mengambil resiko karena godaan hati Bodhisattva. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang elit Ban Sheng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Ban Sheng asli, pada akhirnya tetap seorang ahli yang bisa dianggap sebagai Sheng, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Apapun yang paling tidak terkait dengan kata ini bisa dianggap sangat kuat. Xiao Yan perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar. Dou Qi bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. Bang! 5 mata kosong boneka seperti patung yang tidak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Xiao Yan ketika dia mengambil langkah ketiga ke depan. Mata cekung mereka tetap mengawasinya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku dan tidak biasa. Itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Sosok itu tidak berbicara saat telapak tangan yang menakutkan menghancurkan ruang dan menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan menginjak kakinya di tanah saat boneka Ban Sheng menyerang dengan ganas. Pilar lava yang sangat besar ditembakkan dari tanah dan bertabrakan dengan keras dengan boneka itu. Namun, pilar lava, yang cukup kuat untuk memaksa bintang biasa Douzun mundur dan batuk darah, hanya menyebabkan boneka Ban Sheng bergetar. Angin telapak tangan yang ganas terus menghantam Xiao Yan tanpa perubahan apapun. Bang bang bang! Lebih dari selusin pilar Dou Qi yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiao Yan saat serangan boneka Ban Sheng hendak menyerangnya. Semuanya memukul boneka itu.
Dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari puncak kelas Douzun tidak akan berani menerima semuanya dengan paksa, namun boneka Ban Sheng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya hancur. Menyerang. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bertukar pukulan dengan boneka Ban Sheng, kelompok Hun Yu tidak menunda lebih lama lagi. Mereka menjerit dingin. Banyak tokoh bergegas keluar pada saat bersamaan dan mengepung boneka Ban Sheng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu membebaskanmu dari rasa sakitmu. Hun Yu melihat boneka berwajah hampa dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu, dia menyerang ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Souls yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dou Qi megah mulai mengganggu boneka Ban Sheng itu. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai bertindak setelah kelompok Xiao Yan dan Hun Yu melakukannya. Mereka melepaskan Dou Qi di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka dengan liar menyerang ke depan dan mengepung 3 boneka Ban Sheng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap, Dou Qi yang menakutkan menyebar ke dataran luas ini. Dou Qi seperti angin tajam yang menghancurkan sekitarnya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satu pun dari mereka adalah Ban Sheng asli. Karenanya, ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Bang! Gu Hua dan Gu Xing bergegas turun dari udara saat Dou Qi meletus dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Dou Qi mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka Ban Sheng itu, tetapi serangan ganas mereka yang tak tertandingi tampak seperti batu yang tenggelam di laut ketika mendarat di boneka Ban Sheng. Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan yang menakutkan mengikuti lengan mereka dan menyerbu mereka. Grup. Dengan pantulan kekuatan yang menakutkan, pertahanan pada Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka buru-buru diterima oleh beberapa tetua sekte bunga. Kedua belah pihak sudah saling bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung. Di sisi Xiao Yan, tetua sekte bunga akan kehilangan kekuatan bertarung mereka sejenak jika mereka bersentuhan dengan beberapa angin kencang dari boneka itu. Untungnya, Xiao Yan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dengan kuat menahan boneka Ban Sheng ini. Serang kepalanya! Xiao Yan berteriak keras. Boneka itu tanpa kehidupan. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya mustahil untuk menghentikan boneka. Badan kaca King Kong. Ledakan oktan. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan saat teriakannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat ini. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari logam, memanfaatkan saat perhatian boneka Ban Sheng tertarik oleh Gu Qingyang. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka itu dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tinju Xiao Yan, yang berisi kekuatan yang menakutkan, dengan kejam menabrak kepala boneka itu. Sebuah kekuatan yang kuat menggelengkan kepala boneka Ban Sheng sampai beberapa retakan terbentuk, tetapi tidak ada darah segar yang mengalir dari retakan itu. Jelas, tubuh boneka-boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan. Boneka Ban Sheng tiba-tiba berbalik saat pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku dibanting ke bahu Xiao Yan seperti sambaran petir. Dentang! Tubuh Xiao Yan terhuyung-huyung mundur selusin langkah setelah dipukul oleh boneka Ban Sheng. Sebagian bahunya bahkan telah penyok. Namun, untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan badan kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak memecah darah dan terbang mundur. Terus serang kepalanya. Hancurkan. Jari penghancur kesunyian. Sun Er dan Gu Qing yang menyerang pada saat bersamaan. Wajah Gu Qing yang serius saat segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura penghancuran tiba-tiba menembus langit dan dengan marah menekan kepala boneka Ban Sheng dengan kecepatan seperti kilat. Jari penghancur kesunyian. Di belakang Sun Er dan Gu Qingyang, Gu Hua dan Gu Xing juga melepaskan skill Dou kelas Tian yang sangat kuat ini dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul. Bang!
Petir berwarna-warni sepertinya berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyerang boneka Bansheng. Serangan petir itu dari Cailin. Semua orang sepertinya menyerang pada saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Banyak serangan menakutkan yang secara bersamaan mendarat di kepala boneka Bansheng. Tubuh boneka Bansheng itu tiba-tiba bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan terakumulasi. Kepala boneka, di mana banyak garis retakan muncul karena serangan Xiao Yan sebelumnya, mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang.